money politik menurut hukum agama maupun hukum negara haram. Kalau ada calon apapun datangi jenengan, baik langsung maupun lewat tim, kok Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polisi, semua pejabat yang lagi hobi korupsi, silakan. Udah pilihan kok. Saya tahu sekelas polisi, sekelas TNI, sekelas Pak Lurah, sekelas DPR, Pak Camat ini tahu kalau korupsi dosa, itu saya tahu. Kenapa nggih? Kenapa kok dilakukan? Ya karena satu pilihan, yang dua keadaan, yang ketiga ada peluang. Orangnya peluang yang golek peluang kok. Itu udah pilihan, monggo. Tapi ingat, di tengah-tengah aktivitas kegiatan dan tugas panjenengan, walaupun tidak bisa menghindari korupsi, tapi saya pesan, jangan lupakan sholat 5 waktu. Karena janji Allah itu tadi, perbaiki sholatmu, maka akan diperbaiki perilaku dan pekerjaan. Gini apa nggih? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki keluargamu. Lewes korupsi jalan terus, ratau sholat wis mudhar gitu. Gini apa nggih? Matine jengking wong ngono. Mboten niku kok. Wis monggo Pak Lurah kok ora tau salat dek iki ya wis babene, tapi sesuk salat Pak Lurah ya. Heeh. Umpamane ya kemarin salat tapi datnyang umpamanya. Tahu datnyang? Datnyang ini kadang salat kadang enggak, itu namanya datnyang. Kemarin enggak apa-apa, tapi ke depan dalam rangka menyongsong Ramadan, bismillah kita pasang niat. Kita perbaiki salat 5 waktu kita bareng-bareng. Setuju? Setuju? Oke, sepakat? Yes. Palu, Pak DPR. Titip, Pak DPR sudah siap nih tadi, Pak Lurah sudah siap. Masyarakat bareng-bareng kita awasi. Gini mungkin. Kalau perlu, di sini ada ketua ranting NU. Ada enggak? Paling tidak takmir masjid ini ada enggak? Siapa? Mana? Wah, nih mantap. Pak Lurah, di sini di Talang Batu ada berapa masjid Pak Lurah? Ada 12 masjid. Ya. Tolong bikin perkumpulan takmir. Ya. Paling tidak takmir masjid sini dengan takmir masjid yang lain sama-sama menyimpan nomor HP. Ya. Pas hari Jumat saling teleponan, saling WA-an para takmir itu. Pak takmir, Pak Lurah Jumatan enggak di masjid sampean? Nah gitu. Takmir yang sini juga ngubungin sana. Pak Lurah Jumatan di masjid situ enggak Jumat ini? Terus dilacak terus. Kalau di 12 masjid ini Pak Lurah enggak Jumatan, baru takmir harus sepakat siapa yang diutus gitu. Minimal 2 takmir menghadap Pak Lurah. Hari Sabtu menghadap Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Karena rasa cinta saya dengan Pak Lurah, saya mau tanya, kemarin kok panjenengan enggak Jumatan umpamanya? Oh saya rakor di kecamatan, jadi saya Jumatan di masjid kecamatan. Nah baru pulang pamit datangi takmir masjid kecamatan. Nah gitu caranya. Itu caranya begitu. Kalau sayang dengan lurah gitu loh. Sampean milih Pak Lurah ini jadi kepala kampung karena cinta, karena senang.
saya pesan, cinta dan senang sampean sama lurah jangan hanya sebatas di dunia. Kalau bisa kita selamatkan Pak Lurah sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya rakyat cinta terhadap pemimpin seperti itu. Ora Jumatan malah dirasani, dilok-lok neneng yasinan, lho sampean sing dosa malah. Nggih napa nggih? Cinta sama Pak DPR juga begitu. Yang selama ini beliau janjikan A, B, C, D, catat. Iya. Karena janji itu hutang. Jangan sampai sekali-kali DPR yang kita cintai ini mati dalam rangka belum melunasi hutangnya. Setuju? Belum memenuhi janjinya. Setuju? Nah, ingat Pak DPR. Ingat itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iyalah kok udah. Sing nomor kali summa birul walidain. Nah, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, sudahlah kita coba niatkan satu, melaksanakan amalan terbaik menurut Allah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Andaikan tidak bisa tepat pada waktunya, bismillah mulai hari ini. Kalau bisa dan harus bisa, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nih, ini nggak kalah pentingnya Pak Lurah. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena fenomena hari ini Pak, Masya Allah, banyak orang tua kita, banyak mertua-mertua kita yang hari ini bukan dimuliakan tapi malah dijadikan pembantu. Nggih napa nggih? Suruh ngurus putu, suruh nyuci, suruh nyapu. Ini hari ini kesalahan yang tidak pernah kita sadari. Bahkan subhanallah, kalau itu sampean tidak sadari, maka jangan mimpi sampean akan mendapatkan baunya surga. Naudzubillah min. Banyak pejabat sayang keluarkan duit untuk bayar pembantu, malah manggil mertuanya, manggil ibunya, suruh bersih-bersih rumah. Tapi saya yakin kalau pejabat yang hadir ini tidak. Allahumma banyak sekali. Subhanallah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini tidak harus kita cukupi orang tua kita. Tidak harus kita beri fasilitas dunia. Tidak harus kita kasih motor. Tidak harus dikasih sesuatu. Tapi satu yang tidak kalah pentingnya, birrul walidain ini, bagaimana kita sebagai anak bisa memberikan kesenangan hati kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua. Bagaimana orang tua bisa senang, dengan cara apa? Kita harus cari tahu. Kalau bapak mertua senengannya ngerokok gudang garam merah, bawakan gudang garam merah. Jangan mentang-mentang anaknya DPR datang bawa Samsu. Loh, karena senengannya kan gudang garam merah.
mertua perempuan senangnya bakso, jangan bawakan rendang, bakso. Gitu. Apa yang bikin senang hati orang tua kita? Mari kita cari, mari kita lakukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini panjenengan ada yang jadi pejabat. Hari ini panjenengan ada yang jadi kiai. Hari ini panjenengan ada yang jadi kolomrat. Bisa jadi itu kuncinya karena ridho dari kedua orang tua panjenengan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada Pak Lurah, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Subhanallah. Tuh. Maka beruntunglah panjenengan semua yang hari ini bapak ibunya masih ada, mertua laki, mertua perempuan masih ada, karena itu adalah titik awal pintu surga bagi panjenengan semua. Mudah-mudahan kita yang hadir akan bisa birrul walidain sampai hayat kita direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, amalan yang afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah summa jihadu fi sabilillah. Nah, ini berjihad di jalan Allah. Jihad hari ini tidak sama dengan jihadnya di saat zaman Rasulullah. Jihad hari ini tidak bisa disamakan dengan jihadnya para pahlawan-pahlawan dulu di saat memerdekakan negara kita. Jihad kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Jihad kita hari ini bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan, bersungguh-sungguh menciptakan ide-ide yang ada nilai manfaatnya terhadap orang lain. Itu sudah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Yang jadi lurah, jihadnya dengan pangkat lurahnya. Gitu Pak Lurah. Ini mau bulan suci Ramadan Pak Lurah. Pulang pengajian ini ngomong sama Bu Lurah. Ada Bu Lurah. Mana Bu Lurah? Cantiknya Bu Lurah. Subhanallah. Wajar Pak Lurahnya ganteng. Pulang dari pengajian ini berembuk sama Pak Lurah. Pak, mulai hari ini saya minta jatah lebih.
gitu. Kalau biasanya sehari sampean saya kasih, sampean ngasih saya 200.000, mulai hari ini saya minta 300.000 gitu. Nah untuk apa Bu? Yang 200 untuk kepentingan keluarga, yang 100.000 masa tabung gitu. Kalau saya dulu waktu jadi lurah, nabungnya tidak hanya 1 bulan tapi 1 tahun. Saya tabung 1 tahun. Begitu memasuki bulan suci Ramadan, Hamin 5 Idul Fitri, tabungan saya yang 1 tahun itu saya bongkar sama ibu, sama istri saya, dibongkar. Setelah dibongkar, saya bawa ke pasar dengan istri saya. Untuk apa? Untuk beli sajadah, peci, sarung, dan mukena. Sebanyak-banyaknya. Habis itu saya panggil RT saya. Pak RT, tolong saya minta, walaupun saya sebagian sudah tahu, tapi saya minta tolong di RT sampean, di lingkungan sampean, yang laki-laki kok nggak pernah sholat ada berapa, siapa saja? Ibu-ibunya yang nggak pernah ngaji, ibu-ibu ada berapa? Setor semua RT Pak. Kadang-kadang ya agak banyak itu kelenger juga saya. Akhirnya saya bungkusi peci sama sarung jadi 1, saya bungkusi. Mukena juga begitu, saya bungkusi. Habis itu apa? Lebaran kurang 3 hari, Pak RT saya minta tolong ini bagikan kepada wargamu yang tidak pernah sholat 5 waktu. Kasih peci sama sarung. Itu silahkan tanya di masyarakat saya. Ternyata lantaran itu masyarakat punya naluri, punya hati. Ya Allah, berarti saya diingatkan kepada Pak Lurah, saya suruh sholat. Itu Pak Lurah. Dan harta itu yang akan jadi saksi, akan jadi benteng Pak Lurah. Nanti tidak akan rela Pak Lurah tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Kalau hari Jumat Pak Lurah, jam 12 kurang 20 menit keliling saya dulu. Sudah pakai sarung, pakai serban, saya keliling. Saya main ke tempat rakyat saya yang nggak pernah Jumatan. Ya. Jam 12 kurang 20 menit saya mampir ngobrol. Nanti begitu kurang 10 menit baru saya ingatkan, Pak D, ini hari Jumat, ayo kita Jumatan. Bingung dia, waduh, udah Pak Lurah duluan, nanti saya nyusul. Enggak, tanggung, udah sampai mandi, saya tunggu, nanti tak bonceng. Akhirnya walaupun dengan terpaksa dia berangkat Jumatan, walaupun karena terpaksa, walaupun karena malu dengan Pak Lurah. Pertama malu, pertama terpaksa, tapi kalau sudah kebiasaan, insya Allah ikhlas sendiri. Allahumma gitu Pak Lurah. Lumayan itu, 1 minggu 1 hari jenengan punya catatan di Lauh Mahfuz gitu. Pak Camat juga begitu, gampang kalau Pak Camat itu. Iya. Waktu rakor itu ada kan, di antara lurah-lurah yang gablek, lurah-lurah yang nggak pernah ibadah kan ada. Panggil di kamar 4 mata, ngobrol gitu Pak Camat. Tapi camat yang seperti ini biasanya camat yang rajin ibadah, berani kayak gitu. Kalau camatnya nggak ibadah ya wes empuh bubrah bisa ngapain gitu mungkin. Panggil 4 mata, ayo kita saling perbaiki gitu. Insya Allah
insya Allah kecamatan sini, kampung sini, kalau pemimpinnya seperti itu akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menciptakan sesuatu dengan sungguh-sungguh yang ada nilai plus terhadap orang lain. Yang selanjutnya, jihad ini juga bisa diartikan introspeksi, inba binafsi, koreksi perilaku yang sudah kita lakukan. Lebih-lebih kita mau memasuki di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Kita introspeksi perjalanan 1 tahun kita. Apalagi kemarin kita barusan melaksanakan satu hajat besar, hajat bangsa, yaitu apa? Pemilu, milih DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, DPR RI, dan presiden wakil presiden. Gini apa? Tidak lama lagi kita akan dihadapkan dengan pemilu pilkada, pemilihan kepala daerah, milih bupati wakil bupati, milih gubernur wakil gubernur serentak. Ini kalau kita tidak introspeksi di bulan suci Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita hadapi, maka celaka kita sebagai hamba Allah. Celaka. Yang sudah kita lakukan ini, Pak Dewan, Pak Lurah, ya. Andaikan kemarin panjenengan telah melanggar aturan undang-undang dan aturan agama, hari ini sesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Apa itu? Termasuk masyarakat, termasuk ibu-ibu terutama. Dalam hukum agama maupun hukum negara yang namanya money politik haram. Ayo, sudah tenang aja, nggak apa-apa. Haram titik. Ini mau pilkada loh. Karena saya sayang dengan panjenengan semua, walaupun pahit harus saya bicara, harus saya sampaikan. Al-wasyailu hukmul maqasid. Hukum lantaran sama dengan hukum tujuan. Bu, sholat 5 waktu hukumnya apa, Bu? Syarat sahnya sholat 5 waktu harus maka wudhu jadi wajib. Money politik menurut hukum agama maupun hukum negara haram. Kalau ada calon apapun datangi jenengan, baik langsung maupun lewat tim, kok ngasih amplop, ngasih duit, terus minta dipilih, kok amplop itu sampean terima, kemudian sampean pilih, maka haram. Dah itu. Yang ngasih dosa, yang terima juga dosa. Tapi ada disikapi aturan KPU, aturan Bawaslu,
kalau ngasih APK, ngasih kenang-kenangan, ngasih buah tangan yang nilainya di bawah 100.000 dibolehkan, lakukan itu. Wong sudah ada aturan kok. Ada itu aturannya begitu. Gak apa-apa. Ngasih sarung, ngasih peci, ngasih baju, gak apa-apa. Yang penting nilainya di bawah 100.000. Itu ada aturannya. Boleh. Yang mutlak gak boleh adalah money politik, bagi-bagi duit. Lantarannya ngasih duit, tujuannya biar jadi pejabat. Kalau lantarannya dosa, maka tujuannya jadi dosa. Tak kasih contoh. Sampean dikasih duit, kemudian terus sampean pilih, yang sampean pilih jadi DPR, yang sampean pilih jadi bupati. Begitu jadi bupati, begitu jadi DPR, kok korupsi, maka dosa korupsinya sampean ikut nanggung masyarakat. Ini hukum loh ini. Hukum ini Pak. Loh, ya terserah sampean nggak cocok ya usah ngundang neh apa-apa. Nggak apa-apa, rasa nggak diundang nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Ngasih duit sampean pilih, setelah sampean pilih jadi DPR, setelah jadi DPR kok dia zina, maka dosa zina sampean ikut nanggung. Apa? Muduk. Oh, tak kira kon muduk. Ini tenang loh Pak. Hati-hati. Ini tenang loh Pak polisi, sampean guyang-guyu ora percaya kampung wae. Aku ngene iki ya wedi ngomong ngene iki malah diguyu lah. Didukung Pak Polri. Nah, ini demi masa depan bangsa nih. Amit kalau ngomong rodok kasar nih biasa. Dampak akhiratnya, dampak batinnya, dampak psikologinya, apa yang dilakukan pimpinan yang karena duit, dosa yang dilakukan pimpinan karena duit, kita yang terima duit ikut menanggung dosanya. Naudzubillah min. Dampak sosial dan dampak masa depannya niki sampean rungokne. Sampean rungokne. Kalau praktek money politik, praktek bagi-bagi duit ini tidak kita berantas, tidak kita lawan, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Mau jadi DPR harus keluar 1 miliar 500 juta. Jadi lurah 200-300 juta. Dampak sosial psikologi masa depannya kalau sampean ingin tahu, kalau praktek ini tidak kita lawan, mohon maaf Pak Takmir Masjid, pundi Takmir Masjid, kalau sampean nggak siap melawan praktek money politik seperti ini, mohon maaf, sampean punya anak disekolahkan, dipondokkan, anak sampean jenius, anak sampean cerdas, anak sampean berprestasi, anak sampean bisa jadi leader seorang pemimpin. Tapi kalau sampean miskin, jangan mimpi anakmu bisa jadi DPR. Mikir otakmu lho. Nek sing bagi ora tak salah nih, sing nrimo lho. Mental kiri jam duit 100-200 ribu sampean terima nggak bikin kaya, betul? Sampean tolak nggak bikin miskin, Pak. Bahkan yang ngeri, sampean di rumah sudah punya duit ratusan juta karena sampean nerima duit 200 yang haram. 200 juta itu terkotori dengan duit haram itu, Pak. Mikir
Mula sampean di anak ndablek ya krana kuwi. Nrimoni duit caleg iki. Duit pilkada ngono kan. Susah donya lek ngeten iki. Nggih napa nggih? Harus kita lawan. Harus kita lawan. Jangan mimpi generasi-generasi akan menjadi pemimpin nanti kalau bapaknya melarat, bapaknya miskin. Arep pinter, arep jenius ora bakal menjadi lurah 300 juta. Nggih napa nggih? Jadi DPR 500 sampai 700, bahkan ada yang 1 miliar loh Pak. Makanya selamanya kalau ini tidak kita lawan, nanti pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang ditentukan dari duit, pemimpin yang dihantarkan dari cara-cara yang haram, maka kita akan dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Betul loh. Mikir dul saiki dul. Iki arep pilkada. Ya. Ini udah mau pilkada. Kita mulai. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kita ambil satu kesepakatan, ya, memo, slogan, duit ora pak, ngono lho Pak. Ngono. Nah terus enak sing teko ini pojokan. Pak Yai, bagi-bagi amplop, bagi-bagi duit itu sudah tradisi Pak Yai. Nanti kalau ditolak jadi fitnah. Aku ya mikir iya juga ya. Wes melarat, duit nolak, jadi fitnah kan? Melarat, kere, duit nolak, sok-sokan, gini apa nggih? Jadi fitnah. Oke, karena itu sudah jadi tradisi, sudah jadi budaya, saya ambil satu solusi ijtihad saya, tapi tolong diniatkan yang pas. Caranya bagaimana? Kalau ada calon datang ngasih duit diterima, biar tidak jadi fitnah. Duit diterima. Karena apa? Kalau yang ngasih ini ikhlas, maka calon yang ngasih ini dapat pahala. Allahumma. Tapi kalau calon ini yang ngasih tidak ikhlas, maka calon ini juga tidak dapat dosa. Nggak apa-apa Pak polisi, ngasih itu nggak harus ikhlas loh. Kalau nggak percaya sampean praktekkan, kasih saya 1 juta nggak ikhlas nggak apa-apa, saya terima. Nggak apa-apa, nggak ikhlas nggak apa-apa, nggak harus ikhlas. Ya kudu untuk ganjaran gitu. Kalau calon yang ngasih ini tidak ikhlas, maka calon ini tidak dapat dosa. Nah sekarang bagaimana hukumnya panjenengan yang terima itu? Nah niku ada 2 hukum di sampean. Yang pertama, kalau amplop sampean terima, kemudian calon itu sampean pilih, maka sampean masuk dalam kategori money politik haram. Titik. Solusinya bagaimana? Amplop diterima, jangan dipilih. Gampang. Amplop diterima, jangan dipilih. Disertai niat ngasih pelajaran biar ke depan tidak money politik lagi. Dia nyalon tawarkan visi misi, dia nyalon tawarkan program-program yang baik, bukan karena duit. Bisa ngelakoni? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, lek kira-kira ora iso nglakoni, 1 jawabannya tolak money politik, tolak amplop, milih urusan nurani sampean sendiri. Tuh,
Lek ora iso, kadang-kadang model painem paijem niku. Lek wis diduwe 50.000 100.000. Ya ngono kuwi. Ora milih ora pe. Sampeyan lho. Ora milih ra penak berarti sampean penak nglakoni barang haram jenenge. Berarti jenengan penak melanggar aturan agama. Nggih napa nggih? Niki Pak Yai kelemane wong NU ngeten iki. Kelemane wong NU ngeten iki. Wis ketok wong kula dadi PC NU ini 2 periode, Pak. Jadi tahu saya mental-mentalnya orang NU ini. Orang NU ini kalau suruh kumpul kayak gini ini pinter, Pak. Pinter Pak polisi. Undangkan Habib Syekh 5.000 datang, Pak. Undangkan Gus Miftah 10.000 datang di tengah lapangan. Diundangkan genduren apa meneh nek ingkunge lah ra diundang bruduk teko ki wong NU. Kalau disuruh kumpul itu pinter wong NU. Tapi giliran suruh baris ndak ana sing iso ki wong NU. Komandan baris sing ngasih aba-aba, balik kanan gerak, lu malah balik kiri ki wong NU. Nggih napa nggih? Nggih. Hadap kiri gerak malah hadap kanan iki wong NU. Disuruh hadap kiri kok malah hadap kanan. Begitu didelok neng kanan ki enak apane? Ternyata ada gula sekilo. Ada minyak makan sekilo. Ada amplop 50.000. Kuwi wong iya kok. Ini fakta. Makanya kalau ada yang ngomong NU itu hebat, NU itu besar, goblok juga. Ngapusi. Oh NU besar nyalon ke lurah kalah kok. Besar neng dine. Sementara di NU itu ada 3 konsep. Amalia, fikroh, dan harokah. Ini harus jadi satu. Ber-NU harus kafah, harus menyeluruh, tidak boleh separuh-paruh. Amaliyahnya NU, Jumatane gawe adzan loro, traweh 23 rakaat, sampai witir. Subuhane gawe kunut, arep salat usolli, itu amaliyah Pak, amaliyah. Malah sakniki kula niku nelongso. Akeh wong NU sing ora do subuhan gawe kunut. Wong NU akeh saiki sing subuhane ra gawe kunut. Krana napa? Krana ra subuhan. Itu amalia. Seneng hal berjanji, seneng manakiban, seneng istighosan. Anak lahir diadani dimarhabani, anak meteng ditelon-teloni dipiton-pitoni, diakekoi, sampean mati ditalkin, dislameti 3 dino, 7 dino, 40 dino. Itu amaliyah NU itu. Amaliyah NU. Tapi cukupkah kita warga NU hanya melakukan amaliyah itu? Tidak. Konon asasinya Mbah Hasyim Asy'ari itu 3-3-nya wajib kita lakukan. Amaliyah, fikroh pemikirannya, harokah pergerakannya, itu harus linear. NU harus bisa dibariskan, NU harus bisa dijamiahkan. Nggak oleh Pak, wong NU sakarepe dhewe iki nggak oleh. Harus satu komando, betul deh. Satu komando. Insyaallah. Bu.
Kula sukani bukti lek awake dhewe iki asline urung kompak. Nggih. Teng mriki enten LDII mboten? Enten kan? Di kampung-kampung lain ada kan? Saya melihat ada. LDII Pak Polri, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu satu kampung rata-rata paling hanya 5 rumah. Tapi sampean lihat, di mana kampung yang ada orang LDII-nya yang hanya 5 rumah itu, jalan menuju rumahnya LDII pasti ada plang 1 meter persegi, logo LDII besar, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Hanya 5 rumah. Talang Batu ini warga NU-nya ada berapa ratus rumah? Ayo, 80% warganya Nahdlatul Ulama. Aku golek ikat mau plang ranting lho ora ketemu. Nggak ada Pak Camat. Plang ranting NU tak goleki rene. Nah ini. Kalau di Tulang Bawang, masjid seperti ini sudah ada. Ini masjidnya orang NU bukan? Hah? Tak kasih tahu ciri-ciri masjidnya orang NU. Ini bukan beda-bedakan juga, cuma ngasih ciri-ciri aja. Pertama, di pengimaman harus ada tasbihnya. Karena NU ini identik dengan zikir, identik dengan thariqah. Gini apa nggih? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini NU. Karena memang di NU itu apa? Ada 2 mata, mata lahiriah 2 ini, ada juga mata hati. Mula enek tembunge wong Jawa, tembang-tembangane wong Jawa, sluku batoke elae sulikul bati, dikon mlaku gawe moto ati, batoke elae lo kanthi muni ning ati la ilaha illallah. Lha wong NU niku lek sing perlu buta reka niku mlakune gawe moto ati Pak Polisi. Ora gur moto loro niki tok, atinya itu lihat. Saya ingat dulu waktu saya belum ikut toreko, dulu waktu saya belum punya mata hati, mlaku niku sing tak delok ya moto loro niki. Pernah mlaku ning mburi omah, nglewati sampiran jemuran baju, tahu? Kok ndelalah kok ana kotang dijemur, BH dijemur. Berhenti saya waktu itu, belum toreko. Dek saya lihat, ya Allah, adai sakmene gedine. Ajeng diadai sepiro. Pikirannya itu kan tinggi ya. Kalau untuk lihat hati enggak. Jalannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Latifahnya ini hidup, gitu loh. Kalau latifah kita hidup, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita gerakkan, insya Allah akan selalu dituntun oleh zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengimaman harus ada tasbihnya. Imamnya habis salam harus wiritan. Tidak boleh masjidnya orang NU habis salam diem semua, pulang semua, belum zikir bareng-bareng. Sebelum sholat azan, habis azan harus puji-puji. Ya itu ciri-ciri masjid NU. Habis azan sholawatan gitu.
Jangan habis azan nyetel murotal. Tahu murotal? Nyetel beat, pakai flash disk, bacaan Quran. Itu bukan ciri-ciri masjidnya orang NU. Malaikat ini banyak yang kapusan. Malaikat itu kapusan tuh. Wes kadung kok langit mudhun arep ndelok sapa sing maca Quran tibake tip. Itu bukan ciri-ciri masjidnya orang NU. Pujian. Gitu. Yang selanjutnya ciri-ciri masjidnya orang NU, sebelah kanan teras masjid ada beduknya. Nah, anak beduknya orang harian ini. Hah? Enggak ada. Hah? Ngapa? Rusak. Sudah berapa tahun rusak? Wah, ini berarti diragukan NU-nya ini tak mirip ya. Ya dulu jenggot wis dawa ngeri aku ya. Bikin ya. Pak Lurah kalau pas hajatan apa motong sapi kulitnya nggak usah dimasak, kasihkan Pak Takmir itu suruh bikin beduk. Ciri-ciri masjidnya orang NU. Setelah ada beduknya Pak, keluar ke halaman masjid, di depan atau di halaman masjid itu harus ada plangnya yang gede, ada tulisannya LTMNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Logo Nahdlatul Ulamanya yang gede, masjid apa, alamatnya di mana, desa mana, kecamatan mana. Tuh ciri-ciri masjidnya orang NU. Harus kita tunjukkan. Masjidnya orang LDI aja ada kok, masjid LDI kok. Masjidnya orang Muhammadiyah juga ada, masjid Muhammadiyah. Kenapa masjidnya orang NU nggak kita tunjukkan jati diri kita? Gitu. Biar tamu-tamu dari luar tuh nggak bingung. Kan ini kan bingung, anak wong LDI tamu kon jobo arep salat iki masjid apa to iki? Ngono. Nggih napa nggih? Giliran mlebu tibake wong NU, entuk sak rekaat balik. Gitu kasih, ini masjidnya orang NU, ini masjidnya Muhammadiyah, ini masjidnya LDI, gitu. Gitu Pak. Gak usah takut-takut. Karena apa? Subhanallah, kalau panjenengan ikhlas ngurusi NU, sebesar apa cintamu terhadap NU, maka sebesar itulah barokah yang akan kau dapatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jam piro? Sudah kawanan. Pun yang terakhir wow kula sampaikan amalan yang paling afdol menurut Kanjeng Nabi enten 3. As-sholatu liwaktiha, summa birrul walidain, yang ketiga summa jihadu fi sabilillah. Lewat pengajian iki dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, hari ini, detik ini, jam ini kita niatkan untuk istiqomah, untuk memperbaiki sholat 5 waktu kita. Allahumma amin. Yang kedua, kita niatkan berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sudah meninggal dunia.
Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak dan memimpin panjenengan semua. Tradisi seperti ini, apa yang saya ajak ini panjenengan semua sudah sering saya lakukan di kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian di mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sekali, tidak hanya satu, dua, bahkan puluhan, bahkan ratusan yang mau ikhlas mengikuti. Ternyata apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan oleh Allah dikabulkan semua. Oleh karenanya saya mau mengajak kepada jamaah semua, anak-anakku Pagar Nusa, ibu-ibu muslimat, fatayat, para pejabat semua, mari kita niatkan birrul walidain kita siang hari ini dengan cara apa? Dengan cara memuliakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sebagian rezeki panjenengan ya. Tapi tolong niatnya yang pas. Andaikan Pak Camat kok ngambil duit 100.000 ya, 100.000, nanti jenengan waktu memasukkan ke kotak amal sampean niatkan ya, pahalanya ya, pahala sedekah ini saya kirimkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Diniatkan begitu, diniatkan memuliakan kedua orang tua. Kalau sampean bisa hening, bisa khusyuk, bisa ikhlas, sepulang dari pengajian ini akan ada sesuatu yang di luar dugaan panjenengan. Oleh karenanya sampean siapkan, sampean ukur sendiri. Kalau memuliakan kedua orang tua itu bagaimana? Mulyakne wong tua dengan duit 2.000 pantes porak, silahkan panjenengan pikir sendiri ya. Ya, sampean pikir sendiri. Kalau ada dua, yang satu 10.000, yang satu 20.000, sampean bismillah ya, ikhlaskan yang 20.000, insya Allah. Pokoknya apa yang sampean bawa, kok cuma satu, yaitu sampean masukkan niat memuliakan kedua orang tua. Tapi kalau yang sampean bawa itu ada duit 2 lembar, cari yang paling gede. Ini bukan akal-akalan, tapi nanti setelah pengajian ini sampean rasakan, sampean lihat apa yang akan terjadi. Kemuliaan akan memburu panjenengan semua. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, tolong siapa yang mau narik Pagar Nusa ya? Sini Pagar Nusa, Pagar Nusa. Udah duduk di situ aja nggak apa-apa. Nanti kalau sebelum saya suruh jangan gerak ya. Udah duduk dulu. Ya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya minta pasang niat yang mukhlis, yang khusyuk, dan saya minta keikhlasannya. Tundukkan kepala kita semua sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, sambil kita bayangkan wajah kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang sudah menghadap ke hadirat Allah, yang sudah bersemayam di alam barzah. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita, terutama wajah ibu kita. Jangan Nabi pintelu nyebut asmane ibu,
sejatine panggon suwargamu ing tlapak suku ibumu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bapak Ibu, surga kita ada di bawah telapak kaki ibu kita. Ojo wani marang wong tuamu, utamane marang ibumu kang ukir jiwa lan ragamu. Tanpa ngersula kabeh diikhlasno, sangang wulan 10 dina anggene ngandung ira. Bapak Ibu, ibu kita tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah mengingkari takdirnya. Apapun yang dihadapi di saat mengandung kita selama 9 bulan, beliau ikhlaskan semua. Apa meneh lara mati disanggupi, muga-muga selamat cabang bayi, dungane marang Gusti. Jangankan sakit Bapak, jangankan sakit, ibu kita di saat melahirkan kita dulu, andaikan dokter memberikan 2 pilihan, yang mati bayi atau ibu, maka ibu akan menjawab, dokter, hidupkan anakku, saya ikhlas mati demi anakku untuk meneruskan perjuangan estafet keluargaku. Itulah perjuangan ibu kita. Bapak Ibu, hari ini hadirkan beliau, pepetkan hati kita kepada beliau, kita muliakan beliau dengan sedikit rezeki yang kita bawa. Akeh tulodo uripe manungsa, sara ketulo-tulo. Akeh tulodo uripe manungsa, sara kelunta-lunta. Rumangsa kuasa lali wong tua, Gusti Allah ora ridho dudu banda dunya kang dikersakno, nanging anak kang Jawa. Bapak Ibu, mungkin kita pernah melihat di depan kita, di samping kita, di tetangga desa kita, ada orang yang hidupnya megah tapi terlalu susah. Mungkin ada kemewahannya yang hancur lebur,
mungkin yang usahanya hancur lebur, mungkin yang hidupnya terlunta-runta. Bisa jadi itu karena pernah menyakiti kedua orang tua, pernah menyakiti hati ibunya. Jangan mentang-mentang kita berkuasa, jangan mentang-mentang kita jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, jadi DPR, jadi polisi, sehingga lupa dengan kedua orang tua kita. Sepiro siro sanggupe nyaur banyu susune wet siro cilik nganti gede kang dadi